Dragon Ball Super Chapter 101. Judul chapter ini adalah Karmin dan prajurit nomor 15. Chapter dibuka dengan kita melihat Karmin menaiki mobilnya. Mereka membicarakan tentang pemakaman Magenta yang cukup kecil, padahal dia orang yang lumayan terkenal. Tapi jika dibesarkan, polisi bisa jadi akan menyelidikinya. Sopir pribadinya bertanya apakah Red Ribbon telah berakhir. Karmin memberitahu bahwa markas rahasia kita hancur dan sebagian besar prajuritnya menghilang. Namun, biaya sumber daya mereka masih ada. Sopir pribadinya bertanya kembali apakah Karmin berencana untuk membangkitkan Red Ribbon. Karmin menjawab itu percuma karena ada petarung gila yang menunggu. Mereka yang juga membahas tentang Cellmax dikalahkan oleh Piccolo dan Gohan. Namun, Karmin sebelum Cellmax bangkit, dia lebih dulu pergi sehingga dia tidak melihat kejadian itu sepenuhnya. Kemudian, di saat perjalanan, mereka mengalami kemacetan. Terlihat seorang perampok terkena pukulan hingga terpental. Ternyata yang bertarung di sana adalah Super Saiyan Man atau Saiyaman X. Super Saiyaman X ini adalah Trunks dan mengalahkan atau menjatuhkan para perampok dengan mudah. Kemudian, Trunks melemparkan salah satu perampok tersebut ke langit sangat tinggi. Ada juga beberapa perampok yang memegang pistol tapi Trunks dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Sementara salah satu perampok yang terbang ke langit akan segera jatuh, Trunks menghampirinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Perampok itu dengan rasa ketakutan memohon ampun dan berjanji akan hidup jujur dan tidak melakukan kejahatan lagi. Karmin langsung keluar mobil dan terpukau melihat aksi mereka, sedangkan Goten membereskan perampok yang ada di dalam bank. Mereka mengatakan ini tidak menantang sama sekali. Karmin berkomentar apakah mereka adalah solusinya, lalu Trunks dan Goten bersama perampok itu membereskan semua kerusakan di jalan. Kemudian, Karmin mentraktir Trunks dan Goten untuk makan pizza, karena ada yang ingin dia bicarakan. Sambil menikmati pizza mereka, Karmin minta mereka untuk menghajar orang jahat dan berjanji akan membayar mereka berapapun. Mereka menjawab tidak membutuhkan uang. Goten berkomentar kedengarannya misi yang bukan pahlawan. Trunks mengatakan kepada Karmin kalau dia dan Goten membantu orang yang kesusahan. Karmin mulai mancing emosi mereka berdua. Karmin mengatakan kalian bersikap pahlawan yang pemberani tapi kalian sebenarnya tidak berani menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Sayang sekali padahal penjahat yang kumaksud adalah ancaman bagi semua orang. Trunks terpancing emosi. Dia berkata kalau mereka tidak takut siapapun dan mereka sangat kuat. Akhirnya, Trunks bertanya siapa penjahat yang dia maksud. Karmin mengatakan lagi dia dan komplotannya berencana untuk menguasai dunia. Trunks berkomentar mungkin dia akan memamerkan aksinya. Menurut Goten, apakah yang Trunks maksud adalah Mei, maka ini perlu direkam. Dengan begini Trunks dan Goten menerima tawaran Karmin. Karmin berjanji setelah ini selesai dia akan dibayar dengan jumlah yang besar. Trunks sekali lagi mengatakan dia tidak ingin dibayar. Kali ini kita pindah tempat, kita berada di planet Berus. Terlihat Broly bertarung latih dengan Vegeta. Broly memulai serangannya, dia menyerang Vegeta yang sedang berdiri menunggu serangannya. Namun di saat Broly menyerang, tiba-tiba Vegeta muncul di atas Broly dan dia langsung menendang Broly ke bawah dengan kuat. Sehingga Broly terhantam ke tanah. Kemudian, Broly segera bangkit menyerang Vegeta kembali dengan bola cahayanya. Dengan mudah Vegeta menangkis semua tembakan Broly. Dan sekali lagi Vegeta berada di atas Broly dan menendang Broly hingga jatuh ke tanah. Di saat Broly mulai berdiri, Vegeta dengan cepat tiba-tiba ada di belakang Broly dan bertanya, apakah kau sudah siap untuk mengamuk? Broly langsung menyerang kembali. Sementara Vegeta mundur untuk menjaga jarak dari Broly. Tapi, serangan kali ini, Broly mengenai wajah atau kepala Vegeta terlihat seakan-akan Vegeta memang sengaja menerima pukulan Broly. Tampak dahinya mengeluarkan darah, namun Vegeta tersenyum. Kemudian Vegeta berkata, amarah itu bukan hal buruk, justru amarah adalah sumber kekuatan. Namun masalahnya dirimu kau tidak bisa mengendalikan diri ketika marah. Dan kali ini Vegeta menggunakan Super Saiyan. Kali ini Vegeta menyerang. Sambil menyerang Vegeta mengatakan jangan tahan amarahmu tapi kendalikan. Serangan Vegeta mengenai perut Broly sangat keras, lalu Broly kembali mencoba menyerang Vegeta akan tetapi Vegeta menghindari semua pukulannya. Vegeta mengatakan bahwa Broly takut mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia khawatir Broly tidak bisa mengendalikan emosinya.
Sedangkan Goku bersama Whis menyaksikan pertarungan mereka berdua. Goku berkomentar, Broly harus berlatih lagi karena terlihat dia akan menggila lagi. Namun Whis mengatakan kalau menurutnya Broly saat ini jauh lebih baik. Terlihat Broly mengejar Vegeta dengan amarahnya. Tapi dia mencoba untuk mengendalikan emosinya. Vegeta tampak mulai kesulitan. Dia langsung menembakkan bola cahaya tapi Broly dengan mudah menangkisnya. Dan tiba-tiba, Vegeta menghilang dari hadapan Broly. Terlihat Vegeta ternyata bersembunyi di balik pohon. Namun Broly merasakan keberadaannya, dia langsung menembakkan beberapa bola cahaya. Vegeta yang mengetahui itu, dia langsung menghindar itu semua dan Vegeta kembali menyerang Broly. Kali ini, terlihat Broly mulai meningkat. Goku yang melihat ini senang, akhirnya Broly bisa mengimbangi Vegeta. Whis berkomentar latihan sebenarnya baru dimulai dan latihan mereka berakhir. Vegeta berkata bisa bertarung tanpa kehilangan kendali itu bagus, tapi sepertinya kau masih belum bisa mengeluarkan kekuatan aslimu. Itu belum cukup. Broly bertanya, terus aku harus apa? Goku mengatakan mungkin seperti saat kita jadi Super Saiyan, perasaannya sama seperti itu. Broly menjawab itu susah. Kemudian Silai berkomentar tentang Frieza yang bisa saja datang kapanpun, apalagi dia memiliki form baru yaitu Black Frieza yang kekuatannya lebih kuat daripada Goku dan Vegeta. Namun Goku malah terkesan dengan Frieza karena dia telah berlatih keras hingga bisa melampaui dia dan Vegeta. Sementara Beerus sedang memancing, lalu Beerus berkomentar, akan selalu ada seseorang atau sesuatu yang lebih kuat darimu. Oleh karena itu, kau harus berlatih dan setelah kau lebih kuat dariku, aku akan menominasikanmu menjadi dewa penghancur. Goku mengatakan kalau pekerjaannya tidak cocok untuk dirinya. Kemudian Beerus bertanya kepada Whis soal bumi ada dalam bahaya dan siapa yang telah mengatasinya. Whis menjawab ada monster yang mengerikan yang bernama Selmas dan yang mengalahkannya adalah Gohan, anak dari Goku dan Piccolo. Beerus terkejut kalau Goku punya anak. Whis mengatakan mungkin Beerus melupakannya karena pada saat itu belum membuat Beerus terkesan. Lalu Vegeta berkomentar, kata Bulma, Gohan kemungkinan telah melampaui dia dan Goku. Goku mengatakan padahal dia tidak merasakan ki-nya, mungkin karena dia fokus bertarung dengan Vegeta. Vegeta dengan sangat bangga mengatakan, duel di mana kau kalah dariku. Goku mengatakan lagi jika itu prestasi terbesar dalam hidupmu ya. Kita kembali ke bumi. Trunks merasa bosan, kapan mereka akan sampai ke tempat yang dituju? Sopir pribadi Carmine mengatakan hampir sampai. Di perjalanan Goten mengatakan kita akan di dekat tempat kakakku. Tak lama kemudian mereka telah sampai, lalu Carmine menyuruh sopir pribadi atau kita sebut prajurit 15 untuk turun memanggil penjahatnya. Prajurit 15 berkomentar, tapi kunjungan terakhirku ke sini tidak berakhir bagus karena kita bisa lihat ini tempat Gohan. Dan akhirnya Carmine sendiri yang keluar dari mobil dan memanggil penjahatnya. Carmine memanggil dia dengan cara menembakkan ke beberapa kaca di rumah tersebut dan akhirnya Gohan muncul. Carmine menembak Gohan lagi tapi Gohan dengan mudah menangkis semua tembakannya dengan jari telunjuk. Awalnya Gohan tidak tahu atau tidak ingat siapa yang datang. Setelah dilihat Gohan mengingatnya dan Gohan berkomentar, kalian lagi, apa yang kau inginkan? Apa kau ingin menculik Pan lagi? Dan tidak tanggung-tanggung Gohan langsung mengeluarkan From Beast Gohan. Goten dan Trunks yang sudah tahu terkejut, Gohan langsung mengamuk. Di saat Gohan menggunakan Beast Gohan, Goku dan Vegeta di planet Beerus merasakan ki-nya langsung. Sementara Carmine dengan panik dia langsung cepat-cepat memanggil Saiyaman X untuk mengalahkannya. Akan tetapi Goten dan Trunks langsung menyapa Gohan. Gohan bertanya-tanya mengapa mereka berdua berada di sini. Gohan terlihat marah kenapa mereka bersamanya. Namun di saat Gohan menyuruh mereka berdua untuk menjelaskannya, tiba-tiba Goku datang ke bumi dan menyapa Gohan. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini kita melihat Broly yang berlatih tarung dengan Vegeta. Saat ini Broly belum mampu mengendalikan amarahnya dengan baik, namun menurut Whis saat ini Broly lebih baik dari sebelumnya. Mereka berlatih karena untuk mempersiapkan kedatangan Frieza kapanpun, di mana Frieza sudah melampaui Goku dan Vegeta. Tapi jika kita bandingkan dengan Gohan yang sekarang, apakah dia bisa atau mampu mengimbangi kekuatan Black Frieza? Mari kita tunggu. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di chapter Dragon Ball Super di chapter selanjutnya dan sampai ketemu lagi.